Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru besar, para peserta dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua hadis insyaallah, hadis ke-40 dan hadis 41 ya. Hadis 40 tentang bagaimana sikap yang seharusnya kita terhadap dunia, yaitu hendaknya kita harusnya zuhud kepada dunia. Dan hadis ke-41 tentang bagaimana kita harusnya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengalahkan hawa nafsu kita. Adapun hadis ke-40 an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridainya dan semoga Allah meridai ayahnya itu Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Dan kita tahu Ibnu Umar adalah dari sahabat-sahabat yang junior ya, sahabat-sahabat junior. Bukan sahabat senior, dia masih sangat muda ketika Nabi SAW berbicara dengan Ibnu Umar menyampaikan hadis ini. Ya, Nabi SAW berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang musafir, sedang hanya numpang lewat ya. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang sekedar numpang lewat, orang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ibnu Umar setelah mendengar wasiat Nabi tersebut, dia berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kau sudah tiba di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kau telah tiba di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik. Gunakanlah masa sehatmu ya sebagai bekal ketika kau bertemu dengan sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah kehidupanmu sebagai bekal untukmu ketika bertemu dengan kematianmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Tadi saya singgung bahwa Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat junior. Kemudian Nabi SAW ketika memberi nasihat, Nabi memegang kedua pundak. Ini di antara metode Nabi SAW dalam memberikan nasihat dalam rangka syaddul intibah, yaitu agar orang yang diberi nasihat memperhatikan Nabi SAW. Terkadang Nabi dengan menyentuh, ya. Terkadang Nabi SAW dengan mengatakan bilangan tertentu, salah satun, ya, 3 atau sab'atun 7, sehingga orang ketika mendengar 3 dia sudah langsung perhatian dan ingin menunggu 3 perkara itu apa saja. Atau dia mengatakan sab'atun 7, kemudian dia pun menunggu 7 itu apa saja. Terkadang Nabi SAW memberikan ucapan tertentu sebelumnya, ya. Seperti Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai sang remaja. Atau Rasulullah mengatakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah, ya. Dan beberapa muqaddimah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka mencari perhatian dari para audiens ya. Di antara metode Nabi dalam rangka menarik perhatian audiens adalah dengan menyentuh. Di sinilah Nabi SAW memegang kedua pundak menunjukkan keseriusan Nabi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat junior, artinya Nabi ketika mengucapkan dia masih muda, masih remaja ya. Oleh karena dalam sebagian peperangan, kalau tidak salah perang Uhud, Ibnu Umar ditolak tidak boleh ikut perang Uhud karena masih belum balik. Ya, jadi dia adalah sahabat junior. Tetapi nasihat ini berkaitan dengan hakikat kehidupan. Dan ini menunjukkan bahwasanya hakikat kehidupan ini bukan hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah tua, yang sudah 40-an, sudah 50-an, yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Bahkan ini hendaknya diketahui oleh para remaja. Mereka harus persiapan menghadapi hakikat dunia ini. Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seakan-akan kau gharib atau seakan-akan engkau adalah orang yang sedang bersafar. Jadi ada dua, terserah pilih yang mana, ya. Kata Nabi SAW, kun fid dunya,
jadilah engkau di dunia salah satunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Gharib aw abiru sabil. Gharib yaitu orang asing. Abir sabil itu yang numpang lewat. Ya, dalam ini maksudnya musafir ya. Ini dua metode dalam menghadapi dunia. Pertama gharib. Apa itu gharib? Gharib maksudnya dia iqamah, dia tinggal di tempat tersebut, tetapi dia sebagai orang asing. Misalnya saya seorang Indonesia, kemudian saya tinggal misalnya di Eropa, berarti saya orang asing di sana. Saya orang asing di sana ya. Dalam keterasingan. Ya, mungkin bahasa berbeda, orang pun tidak mengenal saya pun tidak mengenal mereka ya. Sehingga orang kalau asing, maksudnya orang asing ketika tinggal di suatu tempat yang dia terasing, dia tidak begitu banyak kenalan, dia tidak nimbrung dalam pembicaraan mereka, dia pun tidak hasad kepada orang yang memiliki rumah-rumah yang mewah. Dia asing di situ kok. Bagi dia ingin segera pergi dari keterasingan tersebut. Dia mungkin di situ, dia bukannya tumpang lewat, dia tinggal di situ, tapi dalam keterasingan. Tidak ada sanak saudara di situ, tidak ada. Ini maksudnya Rasulullah beri gambaran bahwasanya engkau kalau tinggal di dunia ini, hendaknya engkau seperti orang asing. Orang asing yang tadi, dia tidak begitu banyak kenalan, dia tidak terlalu bercengkerama dengan orang sekitarnya karena dia tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal dia dan dia dianggap asing oleh mereka. Ya. Dia tidak terlalu lihat orang punya kemewahan, dia tidak hasad karena dia tahu ini bukan tempat tinggalnya. Yang penting bagi dia bagaimana saya bisa meninggalkan keterasingan ini. Suatu hari saya harus pergi dari tempat ini. Jadi ini pilihan pertama ketika engkau tinggal di dunia, ya jadilah engkau seperti orang asing yang cita-citanya hanyalah bagaimana bisa meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke kampung halaman yang sesungguhnya. Karena dunia kita ini hidupnya cuma sebentar. Kampung halaman sesungguhnya adalah di akhirat. Maka jangan terpedaya ya. Konsekuensi dari seorang asing itu tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia, tidak hasad dengan orang yang memiliki harta yang banyak, enggak. Yang kedua, abirus sabil, hanya sekedar orang yang numpang lewat. Orang numpang lewat, musafir, apalagi zaman dahulu, yang dia perlukan hanya perbekalan safar, ya. Yang diperlukan hanya perbekalan safar. Terlalu banyak bekal hanya memperlambat perjalanannya, ya. Hanya memperlambat perjalanannya. Dia secukupnya, namanya orang apa? Musafir. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Mali wad dunya, mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wad dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang yang pengembara atau seorang musafir yang istirahat sebentar di bawah sebuah pohon kemudian dia meninggalkan pohon tersebut, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti pohon tempat istirahat sebentar. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan pohon itu seperti dunia seperti pohon yang tempat istirahat. Sementara kita ini seperti musafir yang cuma lewat sebentar kemudian ditinggalkan. Ya. Dia tidak mungkin menjadikan pohon tersebut sebagai tempat tinggal. Bukan tempat tinggal sini, cuma tempat istirahat sebentar. Ya. Dan dia hanya membawa bekal sedikit, ya. Karena dia akan melanjutkan perjalanan. Kalau ontanya dia penuhi dengan perbekalan, dia nggak akan sampai-sampai dan safarnya akan terlambat dan seterusnya. Ya, ini gambaran yang menunjukkan bahwasanya itulah hakikat dunia. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi dunia. Ya, oleh karenanya, kenapa demikian ya? Karena kita tahu ini semua karena dunia itu hanya sebentar, ya. Sementara, sedikit, ya, tidak kekal, ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala misalnya berfirman tentang dunia, kata Allah, mataun qalil, kesenangan yang sebentar, kesenangan yang sedikit.
Ini Allah bicara tentang dunia ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, tidaklah ya dunia itu dibanding akhirat kecuali sedikit. Kecuali hanya sedikit. Bayangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya dua rakaat sebelum subuh kita kerjakan mungkin 2 menit, 3 menit. Ternyata pahala yang Allah siapkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan dunia itu hanyalah sedikit. Kemudian dunia itu bukan darul qarar, bukan tempat yang menetap ya. Seperti perkataan dari mukmin ali Fir'aun, seorang yang beriman kepada Nabi Musa dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan imannya. Dia berkata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, dia mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Ketahui bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat yang sesungguhnya. Akhirat tempat menetap. Tempat menetap ya. Dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak ya para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jelaskan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dunia itu sangat cepat, kata Allah Subhanahu wa taala, wadribu lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit kemudian basah itu tumbuhan menjadi hijau, tiba-tiba menjadi kering dan ditiup oleh angin. Cepat dari hijau menjadi kering, cepat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ketahuilah kehidupan ini hanyalah permainan, senda gurau, saling bangga-banggaan, saling banyak-banyakan. Ya. Fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, ya. Tapi perumpamaan dunia seperti apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang menyenangkan orang yang melihatnya. Tsumma yahiju, kemudian tiba-tiba kering. Fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi hancur lebur ditiup oleh angin. Cepat. Dunia itu cepat. Kemudian juga seperti Allah mengabarkan cepatnya dunia, Allah mengatakan, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Janganlah kau panjangkan kedua pandanganmu kepada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada orang-orang tersebut. Zahratal hayatid dunya. Allah menamakan keindahan dunia dengan zahrah, yaitu mawar kehidupan dunia. Bunga mawar indah, warna-warni. Lihat bunga mawar warna-warni, ada putih, ada merah, ada jingga, ada pink dengan berbagai macam warnanya, dengan aroma yang sangat indah. Tapi kalau kita petik bunga mawar tersebut, cepat sekali layu. Tidak lama mawar atau melati, tidak lama kemudian menjadi layu. Demikianlah dunia. Makanya tidaklah disebut dengan dunia. Dunia itu secara bahasa Arab dari ad-dunya, dari ad-dunu. Ad-dunu artinya dekat. Ada yang mengatakan dari dana'ah, artinya hina, ya, rendah. Sehingga seorang mendengar kata dunia saja, harusnya dia sadar dunia itu dekat dan rendah. Tidak ada bandingan dengan akhirat. Ini hadis, kata para ulama, hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mengajarkan kepada kita untuk qisarul amal. Ini mengajarkan kepada kita untuk faedah utama hadis adalah qisarul amal. Memendekkan angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan.
Orang-orang banyak terpedaya dengan angan-angan karena angan-angan tidak ada putusnya. Ingin ini, ingin ini, tiba-tiba game over, tiba-tiba waktu selesai. Tidak cukup untuk kita sampai pada angan-angan tersebut. Ya. Dengan kita tahu bahwasanya kita hidup cuma sebentar, maka angan-angan kita jangan terlalu dalam. Maksudnya angan-angan terhadap dunia. Jangan terlalu tinggi, angan-angan terlalu tinggi. Karena umur kita tidak mencukupi. Umur kita tidak mencukupi untuk mengejar seluruh angan-angan kita. Kita boleh punya angan-angan, tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu panjang. Ya. Subhanallah, sebagian orang misalnya ingin punya istana, dia bangun, sebab dia nikmati sebentar kemudian dia meninggal dunia. Terkadang ya dia membangun bangunan yang mewah, bukan dia yang tempati orang lain. Belum sempat dia tempati sudah meninggal. Terjadi banyak seperti itu. Dia bangun bangunan belum sempat dia tempati, dia sudah meninggal dan ditempati oleh orang lain. Kenapa kita harus memendekkan angan-angan kita? Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Ajal dijadikan gaib bagi kita. Nah, seorang kalau tidak tahu kapan ajalnya datang, makanya dia senantiasa bersiap-siap untuk menanti kedatangan ajal tersebut. Karena kita nggak tahu siapa di antara. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, kita bisa memanage dengan baik ya. Tapi kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang terlalu banyak angan-angan ya, dan ini juga mengajarkan kepada kita untuk zuhud dalam dunia. Ambillah dunia secukupnya, jangan masukkan di hati, pegang di tangan, digunakan untuk keperluan akhirat. Anda kalau diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan. Ya, jangan bawa banyak dunia ini. Sudah, sumbangkan, sedekahkan, berikan kepada orang yang membutuhkan ya. Ya. Kalau diberi kelebihan oleh Allah dalam urusan dunia, maka pergunakan dunia tersebut untuk akhirat. Sehingga ketika Ibnu Umar mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, maka Ibnu Umar menyimpulkan. Kesimpulan Ibnu Umar. Dia mengatakan apa? Idza asbahta fala tantadhir as-sabah al-masa. Idza asbahta fala tantadhir al-masa. Jika di pagi hari jangan tunggu sore. Untuk apa? Artinya kalau beramal jangan tunda-tunda. Ya, kemudian wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Jika di sore hari jangan tunggu pagi. Ya. Kemudian kata beliau wa khudh ya. Kalau begitu gunakan kesempatan ya. Beliau berkata juga wa khudh min sihhatika lima radik. Ya, manfaatkan sehat. Waktu sehat. Sebelum sakit. Kemudian wahayatik qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Ini kesimpulan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Intinya gunakan kesempatan sebelum hilang, ya. Gunakan kesempatan sebelum luput. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan pada kawan-kawan, peristiwa corona ini, pandemi ini membuat pelajaran banyak bagi kita. Kita melihat seorang pemuda, kita sangka dia hidup lama, ternyata tiba-tiba kena corona meninggal dunia. Melihat orang kaya dengan kekayaan yang begitu banyak, ternyata ketika kena corona meninggal dunia. Ya, dan kalau kita tidak mati dengan corona, kita akan meninggal dengan yang lainnya. Ya, man lam yamut bisayf, ya, mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal dengan pedang, maka dia akan mati dengan selain pedang. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid, sebab-sebab kematian banyak dan semuanya mengantarkan pada satu titik sama-sama mati, entah dengan penyakit, entah dengan pedang, entah dengan kecelakaan, entah dibunuh orang, entah dengan macam-macam ya. Ya, apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mautul faj'ah, kematian yang datang dengan tiba-tiba. Terbanyak kita kemarin masih mendengar dia berbicara, tiba-tiba hari ini sudah meninggal dunia. Oleh karenanya gunakan kesempatan sebelum luput. Ya. Kalau sudah pagi hari jangan tunda lagi sore hari. Kalau kita tunda, perhatikan, jika tunda,
maka bisa jadi kita meninggal. Ya, kita mau tunda amal nanti sore. Tentu sebelum sore kita sudah meninggal dunia. Atau kita hidup tapi ada halangan. Kita mau tunda sore, tahu sore ada halangan, ternyata harus safar, terasa ini, sehingga pekerjaan kita, amal yang mau kita kerjakan, amal soleh yang mau kita kerjakan tertunda, tidak terjadi. Karena bisa jadi kita meninggal atau ada halangan, dan bisa jadi tidak ada halangan, tapi semangat kita hilang. Semangat pudar, dan ini sangat mungkin terjadi. Ingin bersedekah nanti aja, nanti sore udah nggak semangat lagi. Hidayah sudah Allah cabut, ya, nggak semangat lagi. Makanya kapan ada kesempatan beramal soleh, ikhwan, semangat, jangan tunda-tunda. Hidup kita ini cuma sebentar. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iktanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, sehata qabla saqamik, sehatmu sebelum kau sakit. Kalau sehat, semangat kita. Beribadah dengan semangat, kita enjoy, kita nikmati ibadah kita dalam masa sehat. Nanti kalau sudah sakit, kita sholat juga susah, baca Quran juga berat, ya, sholat malam juga susah, mau puasa nggak bisa. Mumpung masih sehat, nikmati ibadah dalam masa sehat tersebut. Sehata qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Udah masih muda, semangat, masih bisa kesana kemari, safar kesana kemari, masih bisa aktivitas. Masih bisa iktikaf, masih sudah tua sudah susah kadang-kadang. Urusan banyak, anak-anak banyak, istri nuntut ini, pengin anu ya. Banyak urusan, pekerjaan enggak bisa ditinggal, banyak. Ya, masa mudamu sebelum masa tuamu. Faragaka qabla syughlik, kata Nabi, masa longgarmu yaitu waktu senggangmu ya, sebelum datang kesibukanmu. Kita punya waktu senggang. Saya rasa saya juga punya waktu senggang. Saya rasa para dokter sibuk apapun juga punya waktu senggang. Waktu senggang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang waktu kita sangat sibuk dengan dunia. Kita nggak sempat mau ini, mau anu, nggak sempat. Tersibukkan dengan berbagai jadwal yang begitu padat. Ya. Mumpung masih ada waktu senggang, gunakan waktu. Ya, modal kita untuk bertemu di alam barzakh. Kita harus punya modal banyak masuk dalam alam barzakh. Ya. Jadi kemudian kata Nabi SAW, "Ghinaka qabla faqrik." Masa kecukupanmu sebelum masa sulitmu. Masih punya duit, sedekah. Nanti kalau punya duit gimana? Sekarang punya duit banyak, lupa untuk sedekah. Udah miskin gak bisa sedekah. Mumpung masih punya duit, maka gunakan. Hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum kau mati. Begitu meninggal, selesai, game over. Sudah gak bisa beramal soleh. Intinya, para dokter yang mati saya menasihati saya pribadi dan juga kepada antum sekalian, waktu jangan disepelekan. Ini semua berkaitan dengan memanfaatkan waktu. Kita hidup di zaman sekarang yang kita buang-buang waktu. Ibnu Umar mengatakan kesimpulannya kalau Anda menyikapi dunia sebagai orang asing atau sebagai orang yang numpang lewat, maka jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang umur. Umur itu adalah bekal modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buang sembarangan. Kita hidup di zaman internet, zaman medsos. Jangan kita sebagai orang pingin tahu, pingin komentar, ingin menganalisa. Yang itu membuang kita menghabiskan waktu banyak. Baca analisa orang, baca analisa sendiri, menyampaikan pemikiran, orang komentar, kita balas komentar. Ya kalau penting nggak ada masalah. Tapi banyak yang kita komentar nggak penting. Banyak yang kita dengar nggak penting. Banyak yang kita lihat nggak penting buat kita. Sehingga kita sama saja buang-buang umur kita. Seakan-akan kita masih panjang umur. Dan kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inti daripada hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang di dunia ini ya secukupnya ya. Jangan terlalu banyak kemewahan ya. Dia kalau ada perlu nggak ada masalah. Dia punya mobil 2, 3 boleh. Yang penting dia perlu. Ya kalau nggak perlu jangan. Nggak perlu koleksi mobil, nggak perlu. Mau diakui sama orang buat apa ya? Nggak perlu punya rumah sampai banyak-banyak ngapain. Seperlunya dia perlu buat anak-anak. Dia punya oke. Ya. Maksudnya tidak perlu berlebihan. Punya tas ibu-ibu jangan terlalu banyak. Tas ini, tas anu kebanyakan. Hisabnya panjang. Memperberat perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin mewah kita memiliki kemewahan, semakin hati kita condong kepada dunia. Kita nggak bisa mengontrol hati kita. Kalau kita punya barang-barang mewah, hati kita condong kepada barang-barang mewah tersebut. Sehingga kita berat mau meninggalkan dunia, rasanya berat. Rasanya sedih banget karena terlalu banyak yang sudah kita kumpulkan. Kita ingin menikmati dunia tersebut. Padahal waktu kita tidak cukup, umur kita terbatas. Ya. Ini jadi seorang ketika hidup di dunia, dia harus sadar bahwasanya dia kapan saja, tiba-tiba saja, kapan-kapan saja Allah bisa mencabut
nyawanya. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 1% pun tidak terbetik dalam benaknya. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kena stroke, entah kecelakaan, entah serangan jantung, banyak hal yang bisa membuat orang meninggal dunia. Oleh karenanya sungguh indah perkataan seorang penyair, dia mengatakan inna lillahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu sahihal a'mali fiha sufuna. Kata seorang penyair, inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqad dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha, mereka memandang tentang hakikat dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka tahu dunia ini bukan tempat tinggal selamanya, hanya tempat lewat. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka memandang dunia seperti air laut. Ya, lautan yang harus ditempuh dan mereka menjadikan amal soleh mereka sebagai perahu kapal yang menyelamatkan mereka dari ombak dunia tersebut. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya bukan berarti mengatakan kita buang dunia, tidak. Dunia ini kita perlu. Tapi gunakan untuk akhirat. Kapan kita tidak gunakan dunia untuk akhirat, berarti kita memperberat perjalanan kita menuju Allah, memperberat hisab kita di akhirat kelak. Setiap kita punya dunia niat untuk akhirat. Punya apa saja? Saya punya laptop, saya niatkan untuk akhirat. Saya punya jam, saya niatkan untuk akhirat. Kita latih diri kita sebenarnya. Saya punya rumah, saya niatkan untuk akhirat. Saya punya mobil, saya niatkan untuk akhirat. Kita gunakan diri, tidaklah kita membeli sesuatu, tidaklah kita memiliki sesuatu, kita niatkan untuk akhirat. Sehingga yang ada di hati kita adalah akhirat, bukan apa? Bukan dunia. Adapun sekedar memperkaya, memperbanyak, terlalu banyak aset, perusahaan di mana-mana, sehingga sudah pikiran dunia dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya, kalau dia memikir dunia untuk akhirat, tidak apa-apa. Dia ingin cari uang sebanyak-banyaknya untuk bangun pondok, untuk membantu fakir miskin. Oke, itu kita yang inginkan. Berarti dunia yang selama ini dia tempuh adalah untuk akhirat. Tapi kalau untuk murni dunia, hanya untuk kesenangan dunia, ya apa yang mau dia rasakan? Ntar lagi dia juga meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-41. Tolong dihapus. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadithun hasanun sahihun. Ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kata An-Nawawi, ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Kami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya. Saya ulangi, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ayahnya, anaknya namanya Abdullah, makanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan meridhai bapaknya Amr bin Al-As. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan beliau mengatakan bi isnadin sahih. Namun banyak ulama mengkritik hadis ini secara sanadnya bermasalah. Tetapi secara konten, secara makna, maka makna hadis ini adalah makna yang benar. Artinya seorang tidak sempurna imannya, ya, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dia bawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ya. Hingga hawa nafsunya
tunduk atau mengikuti apa yang aku bawa, yaitu ajaranku. Makna yang seperti ini datang dalam Al-Quran dan juga dalam hadis ya, yang semakna dengan hadis ini. Banyak ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Saya artikan ya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi harus menundukkan perselisihan kepada Rasulullah ketika masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah meninggal maka hadis-hadis Nabi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, setelah mereka mendengar keputusan Anda wahai Rasulullah, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ditemukan dalam hati mereka gurundel sedikit pun. Tidak ada, mereka benar-benar wa yusallimu taslima, mereka benar-benar menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan seorang beriman yang sempurna. Walaupun dia tanya kepada hadis Nabi. Kalau hadisnya seperti itu dia terima. Yang tidak gerundel, kenapa begini, kenapa begitu. Dia tunduk. Itu orang yang benar-benar sempurna imannya. Demikian dalam hadis, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman jika disuruh untuk berhukum dengan Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya. Ayat semisal ini banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah idza qadallahu wa rasul amrun, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrim, kemudian dia punya pilihan lain. Tidak boleh. Tidak pantas untuk punya pilihan lain. Ini hukum asal. Kalau Nabi bilang begini, A, kita ikuti. Nabi bilang B, kita ikut B. Selama Anda yakin dia utusan Allah, selesai. Anda yakin Muhammad utusan Allah, Anda yakin Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan apakah Anda tahu Allah Tuhan tidak mungkin salah? Jelas Tuhan tidak mungkin salah, berarti utusnya tidak mungkin salah. Kalau Nabi sudah ucapkan dan sudah dibenarkan oleh Allah, tidak ditegur oleh Allah, berarti itu benar. Ya sudah, tundukkan hawa nafsumu kepada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Ini jelas. Kalau Anda cinta kepada Nabi, maka Nabi harus lebih dicintai daripada tidak beriman Anda. Sampai Nabi lebih cinta daripada diri Anda, daripada orang tua, daripada Anda seluruh manusia. Bahkan Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah kalau orang tua kalian lebih kalian sayangi, atau anak kalian, atau saudara kalian, atau istri kalian, atau kabilah kalian, atau perdagangan kalian yang kalian takut kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal kalian lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya. Tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus mendahulukan Nabi SAW daripada yang selainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tentang sempurnanya iman seseorang. Dan inilah makna kalau kita bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad. Raditu, aku ridha Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin, ya, nabiyyan wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Dianjurkan kita membaca, ya, zikir pagi petang di antara zikir ini. Apa ridha Anda Muhammad sebagai nabi Anda? Ridha apa yang dia putuskan Anda terima. Kita dapati sekarang sebagian kaum muslimin menolak hadis-hadis Nabi dengan mudah. Tidak masuk akal lah, tidak sesuai dengan tradisi lah, bertentangan dengan kebiasaan lah, dengan berbagai macam dalih. Seakan-akan yang berbicara bukan Muhammad bukan utusan Tuhan. Apakah Muhammad diutus cuma untuk orang-orang Arab atau seluruh umat manusia? Seluruh manusia. Sehingga mereka ingin menfilter hadis dengan tradisi lah. Ya akhi, Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Di zaman Nabi SAW, sudah ada tradisi orang Arab jahiliyah. Datang Muhammad SAW membawa suatu ajaran baru yang memfilter tradisi tersebut, yang baik dipertahankan. Kebiasaan orang Arab misalnya apa? Jujur, berani, ya, setia kawan. Ini dipertahankan oleh Islam. Kedermawanan, dipertahankan oleh Islam. Makanya dia mengatakan, innama bu'itsu liutamma makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya ada akhlak yang mulia yang berlaku di orang-orang Arab disempurnakan lagi oleh Islam. Tapi yang salah diperbaiki, yang syirik, yang tidak benar diperbaiki oleh Islam. Ya, makanya fenomena menolak hadis ini sangat luar biasa dengan berbagai macam dalih. Berbagai macam dengan akal, dengan logika yang ngawur, ya. Tapi terjadi. Akhirnya ya mereka menganggap bahwasanya ajaran Nabi ya hanyalah suatu pendapat di zaman tersebut, bisa dikritiki zaman sekarang sebagai perkataan orang-orang apa? Orang-orang liberal. Simpulannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar ya mau dikatakan orang beriman, jadikan hawa nafsu kita ya tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada yang aku itu, tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ maka seorang janganlah dia mendahulukan akal daripada dalil. Ya, perhatikan ya. Jangan mendahulukan akal daripada dalil. Kalau menurut Anda dalil yang sahih bertentangan dengan akal, ketahuilah akal Anda yang bermasalah. Dan ini sudah banyak buktinya. Dia menganggap tidak masuk akal, ternyata masuk akal, dijelaskan oleh ulama yang lain. Akal Anda yang bermasalah. Akal ini punya keterbatasan. Jangan mendahulukan akal daripada dalil. Kemudian juga jangan berbuat baru berdalil. Berbuat atau berhukum atau berakidah baru berdalil, salah. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan Anda berdalil dulu, baru Anda mengeluarkan hukum. Lihat dalilnya, baru hukum muncul. Bukan kita punya keyakinan baru cari-cari dalil yang cocok kita terima, yang nggak cocok kita buang. Ini banyak orang seperti itu. Dia tidak menyampaikan Islam secara kafah. Dia sembunyikan bagian hadis. Dia sembunyikan hadis ini tidak cocok, tidak mau sampaikan. Kalau ada yang sampaikan, dia gerundel, dia marah. Kenapa sampaikan? Sehingga dia berakidah dulu, berkeyakinan dulu, baru dia cari dalil. Dia punya tradisi, dia pertahankan dulu, baru dicari dalil. Kalau nggak cocok, dalilnya dibuang. Kalau cocok, dia terima. Kemudian juga, ya, jangan ya berkreasi ibadah. Ibadah tanpa petunjuk Nabi SAW.
Kalau Anda cinta kepada Nabi, Anda harus berusaha beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Semakin kita mengikuti sunnah Nabi, menunjukkan kita semakin mencintai Allah dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi logis dari kita menjadikan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dua hadis ya. Insyaallah masih ada satu hadis terakhir sebagai penutup insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang saya sampaikan kepada para dokter, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.